Bapak. Apa tole? Pak, minta uang, Pak. Lo, uang terus. Ayo, Pak, cepat kasih uangnya, Pak. Buat apa tole? Itu, Pak. Kasihan. Di luar ada bapak-bapak sudah tua. Dia teriak-teriak terus dari tadi. Kasihan, Pak. Lo. Emangnya bilang apa bapaknya? Bapaknya bilang, bakso. Oh lah ya, bocah iki. Ada apa toh, Pak? Iki loh, aku dikerjain sama anakmu. Hehehe, namanya juga usaha, Pak. Ayo, keluarga jemaat Betani Solo harus rukun. Mau tahu caranya supaya keluarga kita selalu rukun? Caranya ikutan dulu ibadah anak Betani Solo dengan tema The Flintstone. Hari Minggu jam 12 siang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa, Happy Family. Aduh, mana ya Kevin? Kok dia belum datang-datang? Padahal kan kita harus segera mempersiapkan dinner. Mana ya? Gimana, Kak? Kamu dari mana aja sih, Vin? Aku kan habis dari toilet, Kak. Aduh, yaudah deh. Kita segera siapkan dinner buat para tamu-tamu kita. Bentar, Kak. Kan kita ada ibadah anak nih. Oh iya, hari ini kita ada ibadah anak ya. Yaudah, kita sapa teman-teman dulu yuk. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik dong. Pastinya. Nah teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dahulu yang dipimpin oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Oke. Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan kakak yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Kalian semua yang di rumah harus pada semangat ya. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabar kalian? Tentunya luar biasa ya. Yuk sekarang semua siap memuji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Hosana. Terpujilah Engkau, Allah kami yang baik. Haleluya. Hosana. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami bersuka cita. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Teman-teman, yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Yes.
dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku, haleluya, menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang menerjang, tapi perahuku tak pernah karam, haleluya, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Meskipun di rumah, kita tetap semangat memuji Tuhan, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Haleluya. Sekali lagi ya, kita nyanyi ya. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang menerjang, tapi perahuku tak pernah karam, karena ku undang Yesus masuk dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Sampai aku selamat, sampai ku selamat tiba di seberang. Haleluya. Sampai ku selamat tiba di seberang. Yeay. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Hei, haleluya. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu ini.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, selamat siang anak-anak. Wah, bersukacita sekali hari ini Bu Eni bisa menjumpai kalian dalam ibadah anak. Kalau kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semua, supaya kami boleh konsentrasi di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak. Wah, setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum Bu Eni cerita pada siang hari ini, Bu Eni tentunya akan tanya kepada kalian semua. Siapa yang tahu alat transportasi? Wah, pasti mereka semua tahu, kalian semua tahu. Transportasi darat, misalnya ada sepeda motor, mobil, kereta api, ya betul. Kemudian alat transportasi udara, ada kapal terbang, ada pesawat gitu ya. Kemudian alat transportasi air, ada perahu, ada kapal. Nah, anak-anak, perahu dan kapal merupakan salah satu alat transportasi sudah sejak zaman dahulu. Sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada kereta api listrik ya. Kapal dan perahu ini merupakan satu alat transportasi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah,
Siapa yang sudah pernah naik perahu di sini? Wah, saya Bu. Pastinya kalian tentunya sudah pernah naik perahu, naik kapal ya. Ketika kalian pergi ke Bali, kalian mesti naik kapal feri ya. Kemudian kalau mungkin di daerah wisata begitu ya, ada yang namanya rakit. Dalam bahasa Jawanya itu getek gitu ya. Wah, tentunya kalian memiliki pengalaman yang luar biasa ketika kalian bisa naik perahu dan kapal. Nah, anak-anak, tapi kemudian bagaimana ini kalau tiba-tiba ada satu bahaya, katakanlah ada angin ribut, kemudian ada angin tofan atau gelombang laut yang pasang. Wah, tentunya kalian pastinya akan takut begitu ya. Suasana yang tadinya sukacita, yang senang, mungkin tiba-tiba akan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, anak-anak, ternyata hal ini juga pernah dialami pada zaman ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Coba kita akan sama-sama baca dulu di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Coba kalian ambil handphone kalian, ambil Alkitab kalian, kita akan baca di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Perikop atau judulnya adalah angin ribut diredakan. Mulai ayat 22 Bu Eni bacakan buat kalian. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu bereda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, anak-anak, seperti Bu Eni tadi disampaikan di depan, bahwa ternyata pada zaman dahulu ketika Tuhan Yesus di muka bumi untuk mengabarkan Injil keselamatan, sudah ada alat transportasi yang bernama perahu. Perahu itu bisa menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Dan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan naik perahu. Nah, dari kisah ini Bu Eni mau sampaikan 3 hal untuk kalian hari ini. Yang pertama, ayat 22 dan ayat 23 tadi menyebutkan bahwa murid-muridnya taat kepada Tuhan Yesus untuk naik perahu. Dan dikatakan bahwa tiba-tiba sekonyong-konyong ada angin ribut, airnya mengamuk sehingga semua murid menjadi ketakutan. Mereka ini ada di dalam bahaya. Apa artinya anak-anak semua? Artinya adalah sebagai manusia, kita walaupun menjadi orang yang sudah taat kepada firman Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang namanya manusia itu pasti mempunyai masalah. Mungkin anak-anak berkata, "Enggak Bu, aku enggak pernah punya masalah. Aku orang tuaku kaya, aku tidak pernah kekurangan, aku enggak pernah sakit." Ya, saat ini kalian belum menghadapi masalah. Tapi nanti dengan bertambahnya usia kalian pastinya akan menghadapi yang namanya masalah. Misalnya di sekolah, ketika kalian menghadapi ujian yang sulit, wah itu sudah masalah. Ketika kalian bertengkar dengan teman kalian, itu juga sudah masalah. Belum lagi nanti kalian sudah beranjak dewasa, lulus SD mau cari sekolah susah, itu juga masalah. Dari namanya
anak-anak lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan, yang namanya orang hidup itu pasti punya masalah. Nah, anak-anak, kalau kalian pernah melihat sinetron di tayangan televisi begitu ya, ketika ada orang yang sakit di ruang ICU ya, kalian melihat di sana ada monitor detak jantung. Nah, ketika pasien ini masih hidup, maka monitor detak jantung itu grafiknya itu akan naik turun. Itu menandakan bahwa pasien ini masih hidup. Tetapi ketika grafik itu sudah datar, begitu, itu artinya pasien ini sudah meninggal dunia. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika kita ini menjadi orang yang masih hidup, maka Tuhan izinkan kita ini grafiknya naik turun. Kitab Pengkhotbah mencatat bahwa semua itu ada waktunya. Tuhan kadang mengizinkan kita itu dalam kondisi sehat. Tetapi satu kali Tuhan juga izinkan kita sakit. Satu kali Tuhan izinkan kita bahagia, tapi satu kali Tuhan juga izinkan kita mengalami sedih, susah. Terkadang Tuhan izinkan kita ini mengalami air mata, tapi satu sisi kadang Tuhan juga izinkan kita itu bahagia. Itu menandakan bahwa di dalam ayat 22 sampai ayat 23, walaupun murid-murid ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, tetapi yang namanya manusia itu pasti punya masalah. Hal yang kedua, di dalam ayat 24b dikatakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus ini menyuruh angin dan air yang sedang mengamuk itu diam. Nah, dan akhirnya apa anak-anak? Firman Tuhan mencatat angin dan air yang sedang mengamuk itu airnya menjadi tenang. Ini memiliki arti bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk dalam kehidupan kita. Tuhan pegang kendali. Oleh sebab itu, jangan pernah takut ketika kita menghadapi masalah. Ingat, Tuhan pegang kendali atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah ketika murid-murid takut tadi, kemudian murid-murid kan membangunkan Tuhan Yesus, guru, kami mau binasa. Nah, singkat cerita, Tuhan Yesus meredakan angin dan air yang mengamuk, sehingga airnya menjadi tenang kembali. Artinya apa anak-anak? Artinya kita harus selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus itu nahkoda dalam kapal hidupmu. Perjalanan hidup kita itu diibaratkan kita ini sedang naik kapal untuk menuju ke seberang, gitu ya. Nah, ketika kita selalu melibatkan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dalam kehidupan kita, maka kita ini akan selamat sampai tujuan. Anak-anak masih ingat ada lagu Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng-oleng, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Anak-anak, dalam perjalanan kapal yang berlayar itu pastinya akan menghadapi gelombang pasang, pastinya akan menghadapi angin ribut. Diperlukan nahkoda yang handal, yang bisa mengatasi ketika ada gelombang, ketika ada angin ribut. Nah, siapakah nahkoda yang paling handal? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, jangan seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu. Anak-anak mungkin tahu atau mendengar cerita ketika hari libur Idul Fitri begitu ya, di sebuah kota Boyolali ada yang namanya Waduk Kedungombo gitu ya, ada tempat wisata. Nah,
Mereka bersukacita mau makan di warung apung. Nah, mereka naik perahu. Nah, perahu itu harusnya memuat cuman 12 orang. Tetapi diisi 20 orang. Nah, itu sudah satu kesalahan, kecerobohan karena tidak taat pada aturan. Nah, yang kedua ini yang paling fatal. Kenapa anak-anak? Ternyata orang yang mengendalikan perahu itu, nahkoda perahu itu yang harusnya adalah seorang yang ahli, yang harus ahli membawa perahu itu ke seberang, tapi ternyata itu masih anak-anak di bawah umur, yaitu sekitar 13 tahun. Dan apa akhirnya? Akhirnya perahu itu tenggelam. Ada banyak sekali korban, ada sekitar 9 orang yang meninggal. Nah, hal ini bisa menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Kalau anak-anak pengen perahu kehidupan kita selamat sampai ke seberang, kapal kehidupan kita selamat sampai seberang, mari anak-anak libatkan Tuhan Yesus sebagai nahkoda yang paling ahli. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk kehidupan kita. Mari anak-anak, kita akan akhiri firman Tuhan pada siang hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kepada anak-anak-Mu bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan, kami yakin, kami sadar bahwa setiap umat manusia pasti memiliki masalah. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari Tuhan ajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk selalu melibatkan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah nahkoda yang paling ahli dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami selalu melibatkan Engkau, maka kami akan selamat sampai tiba di tujuan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak semua dimanapun mereka berada di masa pandemi, di mana kami belum bisa beribadah secara onsite, tapi kami bersyukur anak-anak tetap semangat mengikuti ibadah secara online. Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan memberkati dalam sekolah mereka. Berikan terus gairah dan semangat untuk setiap minggu untuk kami tetap beribadah. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati buat kita semua. Teman-teman pasti udah nungguin kan aktivitas untuk hari ini? Nah, aktivitas hari ini kalian bisa lihat setelah ini. Shalom adik-adik semua. Nah, kali ini aktivitasnya adalah membuat kapal pesiar dari karton. Nah, kalian bisa siapkan bahan-bahannya yang terdiri dari karton bekas, gunting, ataupun selotip. Nah, pertama-tama kalian siapkan dulu bahan-bahannya, lalu kalian bisa buat karton menjadi kotak seperti ini. Lalu kalian bisa susun jadi kecil-kecil seperti ini. Kalian bisa ya sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian juga bisa tambahkan cerobong asap di atasnya. Hasilnya contohnya seperti ini. Selamat mencoba, selamat berkreasi juga. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kalau sudah dibuat, jangan lupa ya difoto, diupload, dan tag di Instagram kita @ibadahana_Bethany Solo. Oh iya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk volunteer yang sudah membantu kami. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat saksikan ibadah minggu depan yang pastinya lebih menarik lagi nih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. See you and God bless you. Dadah.